lanjutkan hasil diskusi kami tentang proposal kampanye UMKM Salimah Food. Kelompok kami terdiri dari Bunga Rufaida, Desi Adisa Fitri, Ines Latifah Pelangi, Alif Hasanah. Di sini saya akan memberikan alasan mengapa kelompok kami mengambil Salimah Food sebagai UMKM yang ingin kami teliti. Dengan kesibukan masyarakat, tentunya kita menginginkan sesuatu yang instan dan praktis. Hal ini berpengaruh kepada sektor pangan, di mana mereka berinovasi membuat produk, yaitu frozen food. Frozen food merupakan makanan yang mudah untuk dimasak, tahan lama, dan juga terjaga kualitas dan gizinya. Naiknya popularitas frozen food membuat bermunculannya UMKM baru. Salah satunya adalah Salimah Food. Salimah Food merupakan anak dari PT Salimah Prakasa Batam yang berlokasi di Ciputat dan dikelola oleh ibu-ibu organisasi masyarakat Salimah. Salimah Food menyediakan berbagai varian frozen food yang dijamin kualitas dan gizinya dan tidak menggunakan bahan pengawet. Tantangan yang dimiliki oleh Salimah Food adalah persaingan antara pengusaha lain yang sama dan juga inovasi terhadap produk baru. Selanjutnya ada tujuan dan sasaran. Tujuan dari proposal ini adalah untuk meningkatkan branding, brand awareness, dan juga aktivitas promosi pada media sosial Salimah Food. Pada analisis SWOT, yang pertama yakni strength. Strength dari Salimah Food sendiri yakni memiliki kekuatan untuk menjaga komitmen kehalalannya. Hal ini didasari karena semua produk Salimah Food sudah lulus uji MUI. Yang kedua, Salimah Food memiliki prinsip untuk mendongkrak kualitas hidup perempuan dan anak. Mengapa demikian? Mengapa harus PT Salimah Food? Karena untuk mendongkrak kualitas hidup anak dan perempuan harus dimulai dari makanan yang sehat. Oleh karena itu, PT Salimah Food bertujuan untuk menyediakan makanan yang sehat dan halal terkhusus untuk perempuan dan anak untuk menaikkan taraf hidup. Yang kedua yakni weaknesses atau kelemahan. Setelah kita mengulik lebih jauh mengenai Salimah Food dan melakukan interview dengan pihak Salimah Food, kita menemukan beberapa weakness dari Salimah Food sendiri, yakni ketahanan suhu. Frozen food itu kan seperti yang kita tahu ini tidak bertahan lama, karena Salimah Food sendiri merupakan frozen food yang tidak mengandung pengawet dan MSG. Oleh karena itu, ketahanan suhu harus benar-benar di-maintain agar tidak cepat basi dan busuk. Yang kedua, kelemahan yang kita temui yakni penyebaran tim marketing yang kurang merata. Hal ini dibuktikan oleh pemaparan dari narasumber yang kita wawancara, mengatakan bahwasanya di Jogja, tim marketing Salimah Food sangat kurang dan masih belum optimal dibandingkan dengan daerah-daerah lain seperti yang berada di Bogor dan Bandung. Kemudian ada opportunity atau peluang. Salimah Food sendiri melihat optimisme yang mereka punya karena mereka berbisnis pangan. Karena sebelumnya Salimah Food sempat berbisnis busana, namun hal itu tidak terlalu membuahkan hasil yang positif. Oleh karena itu, peluang yang dilihat Salimah Food sekarang adalah berbisnis pangan, karena pangan adalah sesuatu yang manusia atau kita semua butuh untuk dikonsumsi setiap hari. Yang terakhir yakni threat atau ancaman. Ancaman yang dimiliki PT Salimah Food sendiri ialah saingan atau pesaing yang sangat kompetitif. Seperti yang kita tahu semuanya bahwa semua orang ingin berbisnis karena berbisnis lebih bercuan, dan PT Salimah Food atau Salimah Food sendiri menargetkan segmentasinya adalah menengah ke atas. Oleh karena itu, mungkin beberapa kendala yang dialami oleh Salimah Food adalah pesaing yang sangat kompetitif. Selanjutnya, analisis internal, yaitu analisis untuk melihat peluang, tantangan, ancaman dari luar, sehingga UMKM mampu menyusun strategi yang lebih strategis dan efektif. Yang pertama, dengan melihat demografi, Salimah Food sendiri menyasar pada perempuan, ibu rumah tangga yang berusia 27 tahun sampai 50 tahun yang berada pada seluruh wilayah Indonesia, namun sekarang sedang berfokus pada Jabodetabek, Jawa Barat, dan Yogyakarta. Yang kedua adalah melihat tren pasar. Salah satu cara untuk melihat tren pasar berdasarkan demografi adalah dengan menggunakan Google Trends. Pada pencarian, tren frozen food adalah topik yang paling sering dicari.
terutama pada wilayah Yogyakarta yang menempati urutan ketiga. Sehingga Yogyakarta dinilai cukup efektif dalam distributor produk Salimah Food. Lalu Salimah Food sendiri dinilai cukup tepat untuk memilih provinsi Yogyakarta sebagai salah satu wilayah distribusi produk. Dikarenakan penduduk Yogyakarta mayoritas adalah orang yang sibuk seperti mahasiswa yang pasti mereka butuh yang serba instan gitu. Lalu untuk selanjutnya adalah pesaing lokal. Salimah Food sendiri berlokasi di Kabupaten Sleman dan jika dilihat dari segi pesaing terdapat 109 toko yang fokus menjual produk food di Sleman. Dan data ini kita dapat dari teknik web certification dan berasal dari Google Maps. Namun, sayangnya ini merupakan tantangan bagi Salimah Food karena Salimah Food mempunyai kendala dalam ini karena dia tidak masuk kategori dan hal ini wajib kita benahi. Selanjutnya kami juga memberikan Memorandum of Agreement kepada PT Salimah Prakarsa Cemerlang yang dimana di dalamnya terdapat kerjasama pertukaran dengan pembagian informasi kepada kami dan kami juga menawarkan strategi yang kami usulkan sebelumnya di penjelasan PPT kami dan contohnya ada di sebelah sini.